Selamat pagi Lur, ini hari ke-6 membuat kabin ya. Kabin di atas garasi dengan luas 4x9 dengan low budget pelor. Ini hari ke-6 yang sudah berjalan. Kemarin kepotong hari Jumat itu libur, terus ini hari Minggu nggak libur. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu step-stepnya apa aja, terus budgetingnya kemarin juga udah aku share. Kali ini aku kasih tips untuk step-stepnya ya, biar banyak pertanyaan yang di DM biar terjawab di video. Jadi jangan di skip, semoga bermanfaat. Step yang pertama adalah kalian menghitung luas dari bangunan yang akan kalian buat. Misalnya kayak aku ini 4 lebar dan 9 meternya panjang, jadi 4x9 ya. Ini lokasinya di atas garasi, memanfaatkan lahan yang ada, yaitu tepat di atas garasi. Jadi gimana caranya garasi biar masih berfungsi, juga di atasnya ada sebuah ruangan atau kamar atau kabin atau tiny house yang disebut ya. Nah, langkah pertamanya menghitung luasnya dulu. Udah ketahuan luas, ini bener-bener dihitung pakai meteran ya guys. Nggak bisa kamu mengira-ngira hanya dengan ubin misalnya. Banyak kan yang mengira-ngira dengan ubin, karena kenapa harus dengan meteran? Biar bener-bener valid. Nah, diukur pakai meteran. Yang pertama udah nemu luasnya katakanlah 4x9 kayak aku. Nah, setelah ketemu, kalian lihat konstruksi dari bangunanmu yang lama. Sebentar ya, ada motor lewat. Nah, melihat konstruksi dari bangunan yang lama ya, apakah temboknya itu kuat, kokoh, atau temboknya terdapat keretakan atau semacamnya. Jadi kalian memastikan kekuatan dari tembok tersebut. Oh, nggak, kirain ada kotoran. Lanjut ya, ada motor berisik. Nah, setelah step kedua mengetahui tembokannya kuat atau enggak, nah pastikan itu ya. Kalau misalnya nggak kuat, itu ada cara lagi nanti. Kalau kuat, nah, step yang ini menentukan nanti arah pembangunan dari pondasinya soalnya. Jadi di step kedua ini benar-benar harus diamati. Kalau perlu kamu bisa nanyain ke tetangga dulu yang paham bangunan kalau ada. Kalau nggak ada ya kamu searching di Google atau di YouTube, tembok ini, tembok yang rapuh itu seperti apa, bla bla bla. Pokoknya banyaklah di material di Google itu atau artikel yang bisa kalian temukan. Nah, setelah tahu misalnya kondisinya kokoh, ya sudah. Pada akhirnya di situ masuk ke step ketiga. Step ketiga adalah mencari tukang, mencari tukang yang kredibel ya, yang kredibel atau yang profesional atau yang sudah ahlinya biasa menangani baja ringan ya, menangani baja ringan, bukan bangunan. Karena beda, tukang baja ringan sama tukang bangunan konvensional yang pakai bata itu beda guys. Jadi kalau kalian mau pakai bahan-bahan rangka bangunan baja ringan, berarti kalian harus cari tukang baja ringan gitu ya. Untuk konteks ini bicara memakai baja ringan seperti aku, low budget ya, judulnya juga. Nah, akhirnya mencari tukang ya, step ketiga. Setelah dapat tukang, kalian langsung utarakan bahwa kamu mau membangun luasnya 4x9
di atas garasi desainnya seperti ini. Pastikan kamu sudah menggambar sketsnya ya. Kalaupun kamu nggak bisa gambar, kamu bisa nunjuk ke Google, banyak gambarnya, contoh-contoh rumah-rumah kecil yang panjangnya 9, lebarnya 4. Nah, sudah mengutarakan desainnya, tunjukin ke tukangnya. Terus kamu tanya, ini kalau bangun kayak gini, jasa tukangnya listnya berapa? Jadi kamu hanya meminta jasanya aja. Nanti kan bakalan diutarakan harga jasanya pemasangannya. Jasa pemasangan tukang tuh sekian. Nah, kalau kalian bisa nego silahkan nego. Tapi kalau sudah sesuai standarnya, mohon jangan dinego karena ya itu pendapatan mereka dan jerih payah mereka atau fee dari profesi mereka. Gitu. Kita memakmurkan juga para tukang-tukang ya. Nah, terus yang keempat, setelah tahu dari harga jasa tukang, kalian bisa langsung survei toko yang murah. Nah, survei toko yang murah di mana? Itu di sekitarmu pasti ada. Kamu cari toko yang paling murah di mana. Kamu tulis atau membawa catatan yang di poin ketiga tadi yang sudah dapat tukang tadi, kamu minta apa aja yang harus disiapkan dan dibelanjakan. Jadi kamu dapat list belanja sekian, misalnya 1-20 list belanja, ya udah itu bawa ke toko. Dibawa ke toko, kamu hanya sebatas survei dulu, nggak langsung beli. Jadi di toko langsung kamu kasihin ke tokonya, ini aku mau beli list yang ada di ini, ada di list, barang yang ada di list itu totalnya berapa. Nah, udah tahu totalnya, baru kalian bisa menghitung-hitung sesuai dana atau budget. Kalau misalnya budgetnya aman, langsung oke gas. Kalau budgetnya kurang aman, berarti kamu harus mengurangi atau mengakali tipe bahan bangunannya ya. Tipe bahan bangunan, misalnya ini lantai nggak perlu pakai GRC atau Hebel, misalnya pakainya multiplex. Spandek, pakai spandek yang ukuran berapa, menyesuaikan suhu di tempatmu dan juga rata-rata angin di tempatmu tuh kenceng atau enggak gitu ya kan. Terus bahan-bahan yang lain seperti dindingnya mau pakai apa, bisa pakai gypsum, bisa pakai GRC. GRC itu merek ya, GRC wall gitu, kayak kalsi wall dan kalsi floor ya. Macam-macam bahan yang bisa kalian pilih, yang bisa menyesuaikan harga atau budget kalian gitu guys. Jadi nanti akan nemu titiknya di mana, oh ini budget masuk nih setelah pakai bahan-bahan seperti ini. Nah udah, dari situ kalian bisa langsung belanja. Tapi pastikan survei dulu ya, survei tidak hanya di satu toko. Kalian harus punya perbandingan minimal 3 atau 4 toko yang kalian rasa itu murah ya. Nah nanti cari yang paling murah aja, cari yang termurah di situ. Kalau sudah dapat harga yang termurah, ya udah belanja di situ semuanya dan minta dikirim langsung ke rumah gitu guys. Setelah udah survei barang, dapat tokonya dan harganya masuk, kalian tinggal calling tukang untuk memulai pengerjaan, penentuan tanggal, mau mulai tanggal berapa, hari apa, janjian, dan mulailah eksekusi gitu guys stepnya ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, sesuaikan budget yang ada. Kalian lihat referensi. Kalau membangun 4x9 itu biasanya di internet atau di Google atau di YouTube itu habis berapa. Nah itu buat patokan aja guys, buat patokan. Toh kenyataannya akan beda, bisa lebih murah dari kamu atau bisa lebih mahal yang kamu jalankan gitu ya. Tergantung, karena beda daerah itu harganya juga beda guys. Harga bangunan, harga jasa tukang itu beda. Itu yang membedakan. Tetapi kamu minimal udah punya gambaran patokan, oh sekitar sekian gitu. Ini saya berbicara kalau di lantai 2 ya. Tapi kalau lantai pertama itu bisa lebih murah lagi sebenarnya. Nah sekarang aku akan jabarkan untuk budgetingnya ya.
di budgeting aku udah running sekitar 35 ini udah sampai 92% ya guys. Itu udah total sama tukang. Jadi 35 ini masih ada beberapa bahan yang harus dibeli sebenarnya untuk finishing dan pelunasan tukang. Jadi tukangnya itu nggak langsung dibayar di belakang, tetapi kayak dikasbonin, misalnya per 2 juta di hari pertama, terus di hari ketiga 2 juta lagi, nah kayak gitu. Jadi di termin. Nah ini masih ada sisa biaya tukang, masih ada separuhnya, dan beberapa barang finishing yang harus aku beli kayak kecil-kecil seperti list ini nanti ya. Terus aku harus nutup lantai pakai apa, mau pakai vinil, pakai apa gitu. Tapi kalau overall dinding terus atap udah aman banget, konstruksi aman, tinggal lantai. Nah lantai ini mungkin nggak usah pakai jasa tukang juga bisa, aku bisa masang sendiri, misalnya mau pakai vinil bisa gitu guys. Jadi udah 95%, tinggal detailnya aja, tinggal finishingnya aja. Ini masih masang PVC, instalasinya udah, tinggal pasang PVC saklar, PVC untuk dinding ya, untuk memasang saklar. Instalasi listrik udah, hari ini menyelesaikan itu dan tangga, dan mungkin sudah beres gitu guys. Nah sekarang aku akan spill pekerjaan hari ini ya, hari ke-6 berjalan. Ikutin, tonton sampai habis, jangan di skip. Ini pemandangan di area depannya, area depan kabinku. Wah, tuh masih pasang PVC wall namanya. Yang ini instalasi listriknya sudah terinstall, tinggal konek-konek ke lampu nanti. Tuh udah bisa dipasang. Itu sementara ini yang masuk 3. Ini progres tangganya nanti diselesaikan. Yang 2 belum nyampe. Nanti di list ya guys. Ini ada listnya. Di list biar nggak tajam sampai atas sana. Setiap sudut di list semuanya. Nah kayak gini ya guys. Ini pakai spandek 075, terus ininya aku pakai 18 mili apanya untuk lantainya, multipleknya. Jadi ini hanya spandek ya, lapisan luar spandek, lapisan dalamnya langsung PVC guys. Tuh PVC, tuh PVC ya, ini PVC per lembar kayak gini. Di antaranya itu tidak ada peredamnya, sengaja karena di sini bukan di Amerika ya, atau di negara barat yang notabene dingin. Jadi aku nggak memakai peredam gas wall, itu nggak pakai. Itu sampai belakang ya guys, nggak pakai. Nah seperti itu. Sana titik lampu, colokan, saklar, sini colokan. Ini lampu keluar sini. Ada lampu tembak nanti di sini di atas jendela. Gitu. Ini lagi masang colokan listrik. Jadi dimasukin ke dalam. Ini view belakang guys, view belakang langsung sunrise. Nanti ini dipotong sesuai lebar, potong set. Ini tingginya yang di sudut sini 3 meter, turun ke sana biar airnya turun ke depan itu
2,8 jatuhnya, 280. Jadi 2 meter 80 nih. Habisnya nanti ini plafon, tutup plafon semuanya dengan bahan yang sama, PVC. Pintu 2 meter 20 kalau nggak salah. Terus tingginya 150, 1 meter 50. Ini jendelanya lebar 1 meter, turunnya 1 meter 20. Arminya langsung nyanet aduh. Saya gorengan. Ini gorengan komplek. Gorengan kopi cakwe. Ada. You aja yang nggak lihat. Di atas yang nggak ada mah. Yang di atas yang baru mah. Yang itu nggak masuk. Progres. Mudah-mudahan nggak hujan ya lur, cerah. Nah ini lagi bongkar pintu yang sudah datang kemarin, dibongkar unboxing paketnya. Semoga tidak ada yang pecah. Nggak sama aku Sen. Itu aja ke sana udah. Pakai itu ya? Yang angka itu sudah nggak dilapisin lagi. Kan di dalam posisinya. Ya. Progres. Kurang sedikit situ sama atas. Masih hujan rintik-rintik nih, kabutnya turun kabut. Di sini tuh masih ada kabut, tuh kabut. Di kamera nggak kelihatan ya. Nah ini udah sore lur, tangganya udah hampir beres, baru masang kayu-kayunya buat pijakan, nanti dilapisin lagi yang waterproof. Ini masih gerimis ya, ini kabut lur, tuh kabut bawah kabut. Lagi masang pintu yang atas, jendelanya belum datang. Itu pintunya aku pakai pintu slide ya, jadi install pintu slide. Jajan klepon sama putu.
Used to rock the stage with my guitar in hand, but fame can be a beast, a poison in the bed.